presiden karena sudah ada itulah yang berkesinambungan harus dilaksanakan dengan perundang-undangan yang secara jalan itu. Sehingga dengan demikian presiden 1 dan 2, presiden ketiga dan keempat tidak berkesinambungan. Semuanya berkesinambungan. Nah, kalau semuanya itu berkesinambungan, maka diharapkan bahwa negara Indonesia akan mendapatkan suatu hasil pembangunan yang dari A sampai B sampai Z itu secara beruntun, tidak akan mengalami perubahan apa-apa. Sehingga sistem pemerintahan, sistem pelaksanaan pemerintahan di daerah, sistem kementerian juga akan mengikuti garis-garis besar haluan negara yang sudah ditetapkan. Tetapi karena kewenangan MPR itu sudah dicabut, tidak seperti itu, maka sebelumnya negara, apalagi seperti Indonesia. Nah, hal ini kemudian juga kita lihat, dulu tugas MPR itu memilih dan menetapkan presiden. Tetapi pasal itu sekarang sudah tidak ada. Jadi, seorang presiden di Indonesia itu cukup dengan mendapat surat keputusan Komisi Pemilihan Umum, bukan ketetapan MPR. Padahal dulu MPR ini kan lembaga perwakilan rakyat, sehingga seluruh aspirasi, seluruh kepentingan politik itu berada di MPR, dan MPR lalu mengangkat presiden, memberhentikan presiden. Sekarang tugas MPR hanya melantik presiden. Yang menentukan siapa presiden itu Komisi Pemilihan Umum, sebuah lembaga negara yang bersifat ad hoc. Ini jadi masalah kenegaraan sebenarnya. Tanpa kita rasakan, ini sudah berlangsung sejak 2002. Padahal kalau kita bertanya, demokrasi Indonesia yang sebenarnya itu kayak apa? Kita tinggal membaca pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea 4, khususnya yang memuat Pancasila. Di dalam sila keempat, itulah demokrasi Indonesia kerakyatan, musyawaratan, perwakilan. Jadi unsur-unsurnya ada rakyat, rakyatan, dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan, dan melalui musyawarah di dalam perwakilan. Sehingga waktu itu seorang presiden dan calon presiden cukup rakyat memberi mandat kepada MPR. Silakan MPR, pilih. Toh di dalam MPR duduk wakil-wakil partai politik. Sedangkan tugas partai politik adalah menyuarakan, memperjuangkan aspirasi kehendak para anggota partai politik itu, dan itu disalurkan di dalam MPR, diberikan kewenangan kepada MPR. Jadi waktu itu yang bertengkar, yang berdebat, yang memilih itu cukup 960 orang, dan rakyat kita tidak terbelah seperti sekarang. Sekarang 35 tahun sekali rakyat kita itu harus terbelah-belah memilih siapa. Dan untuk menyatukan kembali belahan-belahan seperti ini bukan pekerjaan yang gampang. Jadi hal-hal seperti ini yang membuat kita agak prihatin. Kapan persatuan dan kesatuan bangsa ini bisa solid kembali, bisa utuh kembali, kalau setiap 5 tahun harus terpisah menurut
pilihan-pilihan yang berbeda. Padahal kalau dulu, biarkan MPR yang memilih, rakyat tinggal menunggu. Toh rakyat sudah memberikan mandat kepada wakil-wakilnya yang duduk di MPR. Nah, kemudian pada perkembangan terakhir yang terjadi di Indonesia saat ini, menjelang pemilihan umum, banyak sekali hal-hal yang sebenarnya tidak usah terjadi. Adakah partai politik yang di dalam mengganti ketua umum tanpa melalui kongres? Padahal seharusnya di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, partai politik yang akan mengganti kepengurusan pusat itu harus melalui kongres. Kalau kongres tidak bisa dilaksanakan, kongres luar biasa. Tapi sekarang dalam waktu 1 hari, entah di mana tempatnya, bisa untuk menggantikan sang ketua umum. Inikah bentuk demokrasi di Indonesia? Demokrasi di Indonesia tidak demikian. Dari nenek moyang kita sejak dulu, sudah diajarkan kepada kita untuk secara bijak. Dulu pemilihan kepala desa, kita berbondong-bondong memilih tanpa dipengaruhi apa-apa, dan menghasilkan seorang kepala desa. Tanpa ada rekayasa, peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk pemilihan kepala desa. Hukum adat, kearifan lokal, cukup membuat pemilihan desa berlangsung dengan baik. Tapi saat sekarang rasanya yang namanya kearifan lokal itu agak sulit kita temui. Kenapa? Karena ada usaha-usaha untuk melakukan rekayasa hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga kalau ada kepentingan tertentu, undang-undangnya yang diubah. Atau bahkan ada satu lembaga yang mestinya harus menjaga konsistensi sebuah undang-undang ikut terlibat di dalam dalam niat-niat yang tertentu itu. Sehingga saya membuat pertanyaan, mau kemana demokrasi Indonesia kalau ada rekayasa seperti ini? Saya tidak bermaksud menyudutkan siapapun di dalam jagongan ini, cuma mengajak Bapak Ibu sekalian untuk merenungkan. Kalau hal-hal seperti ini selalu dan selalu terjadi, kira-kira kapan kita tuh mencapai Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, rukun di dalam Bhinneka Tunggal Ika? Kalau setiap saat kepentingan itu lalu mengharuskan penguasa melakukan rekayasa. Sehingga tidak salah ketika saya pernah mendengar orang mengatakan, hukum itu seperti pistol. Siapa yang memegang pistol itu, ditembakkan ke siapa pistol itu, tergantung dari yang memegang pistol. Pertanyaannya, apakah harus seperti itu hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara yang kita cintai ini? Mari Bapak Ibu sekalian, kita renungkan, kita bicarakan secara sandal itu santai tapi dalam, bagaimana kira-kira ke depan demokrasi Indonesia itu. Apakah demokrasi di Indonesia saat ini dalam keadaan baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja? Mari kita renungkan bersama-sama. Saya mengundang pemikiran-pemikiran Bapak Ibu yang saya hormati, tidak harus mengiyakan apa yang saya sampaikan, tapi mari di dalam jagongan sandal ini kita bisa saling bertukar pikiran agar kita juga punya pandangan-pandangan yang konstruktif untuk perbaikan Indonesia ke depan. Ini barangkali sekilas yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipergunakan sebagai bahan renungan dan menjadi bahan dialog yang konstruktif pada malam hari ini. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila dan salam semua saudara. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Subekti yang sudah memaparkan sekilas tentang pandangan beliau tentang demokrasi saat ini yang ada di Indonesia. Dan ini akan seru sekali Bapak Ibu ya. Seperti pertanyaan yang dilontarkan oleh beliau bahwa apakah demokrasi di Indonesia saat ini sedang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja? Mari kita diskusikan bersama dan kali ini kita akan menginjak ke sesi dari para tokoh penanggap. Saya akan panggil terlebih dahulu dari tokoh agama Hindu. Di sini telah hadir Bapak Ketut Kotra. Selamat malam, Nak. Om Swastiastu, Bapak Kotra. Swastiastu, Iya, salam. terima kasih sudah bergabung saudara. Bapak Kotra malam ini. Bapak Subekti yang kami hormati. Iya, silakan Pak Kotra untuk ya, menanggapi ya. pada tema kali ini. Pak Kotra rupanya masih di mute. Oh, iya, silakan. Suaranya belum di unmute. Salam semua. Ya, salam semua saudara. Salam semua saudara. Bu Ulan yang kami hormati, Pak Subekti kami hormati. Apa yang disampaikan tadi sama Pak Subekti luar biasa. Tidak menyinggung apapun ya, karena kita berbicara di sini berbicara secara wajar. Kemana arah dari bicara tadi adalah kalau saya implementasikan, kemana engkau pergi demokrasi di NKRI, kemana engkau pergi. Nah, pertanyaan, ya Tuhan mau kemana di demokrasi di NKRI. Nah, sebetulnya kalau kita melihat belakangan ini, Pak, belakangan ini kita itu kalau setingkat kita itu agak bingung. Apakah ini permainan atau memang politik-politik yang tingkat tinggi. Nah, bagi kita tuh tidak bisa masuk di akal. Sekian tahun bersama, jadi sisa sedikit berbeda. Saya perlu menyampaikan seorang pemimpin semestinya setia dengan Pancasatya, namanya Pancasatya, 5 satya, setia, 5 setia. Yang pertama adalah satya herdaya, yaitu jujur pada diri sendiri. Itu seorang pemimpin itu harus jujur pada diri sendiri. Yang kedua, satya wacana, jujur pada perkataan, wacana itu perkataan. Yang ketiga, satya samaya, jujur pada janji, samaya itu janji. Yang keempat, satya mitra, mitra itu teman, jujur kepada teman. Yang kelima adalah satya laksana, jujur pada perbuatan. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, bila ini dilakukan oleh seorang pemimpin, semestinya demokrasi kita tidak akan pergi kemana-mana, Pak. Demokrasi kita tidak pergi kemana-mana. Tuhan juga tidak kemana, ya. Kemana engkau pergi juga kita akan tetap berada. Karena dengan begini, Pak, jadi kita itu teringat pepatah lama mengatakan, apa yang ditabur itulah yang akan dituai. Ya, apa yang ditabur itulah akan dituai. Memang
pada saat kita berada dalam posisi sekarang, posisi di atas, ya, posisi di atas, kata-kata sampah kita pun akan kedengaran seperti kata-kata bijak. Nah, bila nanti pada posisinya akan di bawah, kata-kata bijaknya sekalipun akan tidak ada yang memperhatikan, akan berbau sampah. Nah, seperti itulah yang akan terjadi, Pak. Jadi yang akan terjadi, tidak tahu kapan akan terjadi seperti itu. Keadaan tidak pernah menjanjikan bahwa langit selalu biru, bunga selalu mekar, matahari selalu bersinar. Tidak pernah Tuhan menjanji itu. Tetapi ketahuilah bahwa keadaan selalu memberi kita pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Nah, indahnya hidup bukan karena banyak orang yang mengenal kita, namun berapa banyak orang yang bahagia mengenal kita. Itulah seharusnya seorang pemimpin seperti itu. Apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, itulah yang dia katakan. Apa yang dia katakan, itulah dia kerjakan. Nah, itulah seharusnya seorang pemimpin. Kalau saya mungkin bapak-bapak lebih baik disakiti dengan kejujuran daripada dibahagiakan dengan kebohongan. Itulah kata-kata saya terakhir, lebih baik disakiti dengan kejujuran daripada dibahagiakan dengan kebohongan. Mudah-mudahan apa yang saya akan sampaikan dapat berguna untuk kita semua. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kotra. Wah, ini sepertinya langsung nancep di pikiran saya nih. Kata-kata terakhir dari Bapak Kotra ini ya. Lebih baik disakiti karena kejujuran daripada dibahagiakan karena kebohongan. Cocok buat para ibu-ibu ini kayaknya. Aduh, jangan-jangan Pak Kotra jutaan ini curhat ini. Saya nggak pernah menyakiti Mbak Bulan deh ya. Iya, jangan Pak. Nanti saya nggak main ke kantornya nanti. Baik ya, jadi menurut Bapak Kotra ini bahwa ada beberapa kriteria sebenarnya yang harusnya dilakukan oleh para pemimpin kita, yaitu dari 5 poin tadi: jujur pada diri sendiri, pada perkataan, janji, pada teman, juga pada perbuatannya. Pokoknya antara perkataan atau yang dipikirkan itu selaras dengan yang dilakukan, begitu menurut Bapak Kotra. Jadi jika para pemimpin kita sudah seperti itu, maka demokrasi tidak akan kemana-mana gitu ya Pak Kotra. Baik, terima kasih Pak Kotra. Sekarang kita beralih ke penanggap yang berikutnya. Sudah hadir di sini tokoh agama. Bentar, saya lihat dengan tokoh agama Islam bisa dengan Bapak Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Ya. Assalamualaikum Gus Nizam. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, Terima monggo kasih. Gus Nizam memberikan tanggapannya pada tema pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wetih Tongtien, Rahayu, salam semua saudara. Salam semua saudara. Alhamdulillah.
saat ini dunia baik. Kalau saya kurang mengamati soal politik, jadi saya tidak bisa komentar yang sesungguhnya baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Namun selama pemimpin-pemimpin kita berpegang teguh pada keyakinan agamanya masing-masing dan memahami serta mengamalkan isi dari Pancasila, saya rasa ya akan malu kalau menggunakan kekuasaannya sebagai orang yang dipercaya rakyat untuk memimpin, kemudian menyalahgunakan wewenang yang diduduki. Maka sedang baik-baik saja, apa sedang tidak baik-baik, sesungguhnya ditentukan oleh spiritualnya. Jika spiritualnya tinggi, maka pastilah akan takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan akan punya malu di hadapan Tuhan dan manusia yang berada di bawahnya atau yang dipimpin. Untuk itu, di kesempatan yang sangat baik ini, saya selaku tokoh Islam menyerukan kepada semua pemimpin, mari kita belajar amanah, mengemban amanah atau tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Hendaknya tahu diri, sadar diri, dan memahami kondisi bangsa saat ini khususnya. Dan hendaknya demokrasi yang dijalankan benar-benar sesuai dengan konstitusi, dengan etika yang tinggi. Hendaknya demokrasi dijalankan dengan baik. Saya rasa itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Mbak Ulan atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Gus Nizam. Baik, masih sepakat dengan tokoh dari Hindu tadi, yaitu dengan Bapak Kodra. Juga demokrasi kita tergantung dari para pemimpin kita. Hendaknya para pemimpin bisa mengemban amanah dari para rakyat. Baik, untuk menginjak ke tokoh penanggap selanjutnya, saya panggil dari tokoh agama Konghucu. Di sini telah hadir Ibu Lucia Herawati. Selamat malam. Ibu Lucia masih bergabung di sini. Selamat malam Mbak Ulan. Selamat malam Bu Lucia. Waduh, terlihat segar sekali nih, sepertinya baru mandi ya. Atau baru kehujanan Ibu? Iya, baru mandi. Baru mandi karena Ajuan memberitahu udah jam 7-an ya. Jadi cepat-cepat mandi. Baik, ya. Baik Ibu Lucia, silakan untuk memberikan tanggapannya. Iya, ya ini kita ini ibu-ibu biasanya di dapur ya. Kurang berfokus pada hal-hal yang bersifat politik ya. Tapi emang kejadian akhir-akhir ini kan di luar perkiraan ya. Termasuk di luar perkiraan saya kalau ada hal-hal yang sangat mengejutkan ya. Seharusnya mereka kan pemimpin bangsa ya. Pemimpin yang
karena dalam agama bahwa ini itu bagikan. Kemana angin bertiup, ke situ rumput akan mengarah. Jadi pemimpin ini sangat penting bagi rakyat yang memberikan arahan kemana kita harus melangkah. Nah, ini sepertinya ada apa? Satu ayat juga mengatakan bahwa seorang pemimpin itu harus hormat kepada yang lanjut usia, kepada orang-orang pendahulu, juga kepada aturan-aturan yang terdahulu. Kalau seorang pemimpin bisa hormat kepada yang lanjut usia, tentu rakyat akan bangun rasa baktinya. Ya. Rakyat akan bangun kecintaannya kepada NKRI ini. Bila para pemimpin dapat berendah hati kepada atasannya, niscaya rakyat akan bangun rasa rendah hatinya. Bila pemimpin dapat berlaku kasih dan memperhatikan anak-anak yatim piatu, niscaya rakyat tidak mau ketinggalan. Nah, inilah. Maka seorang pemimpin sangat penting ya. Bagaimana kita akan melangkah ke depan. Mari kita ikutin perjalanan yang ada selama ini, terutama kita sebagai wanita yang tidak berkecimpung ya di dalam politik. Seperti saya ini kan seorang rohaniwan agama Konghucu, seorang bisnis, juga seorang ibu rumah tangga. Ya. Jadi kita berkutatnya kan di situ. Ya, yang penting semua bisa berjalan baik, masyarakat aman, bisa berpenghidupan dengan baik, semua berjalan lancar. Semoga negara Indonesia bisa mencapai adil dan makmur. Ya. Demikian Bu Wulan, tanggapan dari saya. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Terima kasih Ibu Lucia Herawati yang sudah memberikan tanggapannya. Menurut Ibu Lucia ini para wanita biasanya berkecimpung di dapur tapi tidak mengikuti politik seperti itu ya Bu ya. Tapi tidak semua loh Bu. Sekarang banyak para wanita juga menjadi ya mengikuti politik praktis juga banyak juga. Nggak di dapur semua juga Bu. Ya, ya kebetulan Kalau saya iya kalau Bu Lucia ini memang berpolitik itu tokoh menakutkan. rohaniawan jadi tidak berkecimpung di Karena politik. berpolitik itu Ya. menakutkan. Baik. Siapa bisa jadi kawan, Iya. bisa jadi lawan ya kan? Iya, itulah politik. Ya menurut Selamat ulang tahun ya bulan ya. Iya menurut Ibu Lucia ini masih sama bahwa pemimpin ini juga memberikan peranan penting akan nanti seperti apa demokrasi kita di Indonesia ini. Dan berikutnya saya akan beralih ke tokoh agama Buddha. Di sini sudah saya lihat tadi ada Bante Tejapunyo. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Sugeng Dalu, selamat malam. Sugeng Dalu, selamat malam, salam semua saudara. Ya, silakan Bante. Mungkin bisa. Dalu, Bante. Ya, silakan Bante mungkin memberikan pandangannya. Baik, terima kasih. Salam. Ya. Baik, terima kasih. Salam semua saudara. Salam semua saudara. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih Romo Seperti yang hari ini sudah menyampaikan tentang pemaparan tentang kemana arah perjalanan bangsa Indonesia. Demokrasi kita ini kemana. Tapi saya akan coba untuk melihat
hidup ini sebenarnya kan juga sebuah proses. Jadi dari semulia apapun kita punya tujuan, sebaik apapun kita punya tujuan, tidak akan bisa tercapai tanpa adanya proses yang dilalui. Begitu pula kita juga punya tujuan, dan saat ini tentunya juga berproses. Harapannya memang proses itu semuanya jalan yang benar, tidak jalan di tempat, tidak diam di tempat, atau tidak mutar-mutar, atau tidak sedikit-sedikit mampir, yang membuat kita tidak cepat-cepat sampai pada tujuan. Ya, yang biasanya sedikit-sedikit mampir sudah merasa nyaman padahal belum aman, berhenti di situ. Ketahuilah bahwa kita itu belum benar-benar mencapai dari apa yang menjadi tujuan bangsa Indonesia, sehingga ini masih dikatakan sebagai sebuah proses. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ya proses itu harapannya waktu menjadi lebih baik, menjadi mungkin di dalam tataran. Nah, semuanya itu saya rasa harusnya juga mengarah kepada satu tujuan yang benar, proses yang benar untuk mencapai tujuan tadi. Ini mengingatkan kami pada apa yang terjadi pada saat Buddha menentukan aturan-aturan. Jadi bagi seorang perumah tangga pengikut ajaran Buddha, itu mereka memiliki 5 aturan moral. Kalau lagi upus Hatha Sila atau hari bulan gelap bulan terang, itu mereka biasanya menjalankan upus Hatha Sila. Nah, bagi seorang rohaniawan Buddha yang tidak berumah tangga, mereka menjalankan 227 aturan kemoralan. Nah, ini semuanya sebenarnya untuk mencegah supaya kita tidak berpikir, bertutur kata, berperilaku buruk yang mana tidak akan mengarah pada pembebasan. Nah, bagi umat awam yang 5 sila tadi adalah tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berbuat asusila, tidak berbohong, tidak mabuk-mabukan. Apa manfaatnya kalau seseorang benar-benar memegang teguh aturan moral itu? Hidupnya akan bahagia. Dalam kehidupan sekarang bahagia, damai, bahagia, setelah meninggal dunia pun juga terlahir di alam surga. Dengan mentaati menjalankan 5 sila tadi, ia bisa hidup kaya raya, sejahtera, memiliki kekayaan lahir dan juga kekayaan batin. Dengan menjalankan tataran kesusilaan tadi, maka ia bisa mencapai pembebasan. Atau kalau dalam bahasanya Buddhis itu mencapai nirwana, nibbana, pembebasan dari kelahiran dan kematian yang berulang-ulang ini. Tapi Buddha menentukan aturan-aturan tadi yang dijalankan terutama untuk para biku itu selalu diawali dari karena adanya kasus. Tidak ujuk-ujuk ditentukan, ini aturannya sekian gitu kan. Kalau tahu-tahu ditentukan aturannya sekian, mungkin tidak ada yang mau tertarik untuk menjalani jadi biku. Tapi karena setiap ada kasus, oh yang dilakukan itu tidak benar, tidak baik, tidak berguna, tidak bermanfaat, tidak mengarah pada pembebasan, maka karena itu baru ditentukan sebuah aturan. Sehingga aturannya bertambah. Dan semuanya mengarah pada kalau ditaati, kalau dipraktekkan, kalau dilaksanakan, akan membawa pada kebebasan. Nah, aturan demokrasi yang terjadi, yang dulu tidak akan hilang, cuma mungkin tertimbun dengan muncul ada aturan-aturan yang baru. Ya harapannya sebenarnya memang tidak harus meninggalkan yang lama. Nah ini kasusnya juga sama pada saat muridnya Buddha yang namanya Devadatta. Dia merasa jadi murid itu melebihi dari gurunya. Sehingga akhirnya beliau menciptakan aturan-aturan baru.
Ya salah satunya itu harus hanya itu dia tidak boleh menerima makanan lebih dari apa yang dia telah terima. Jadi kalau sudah menerima kemudian ada orang lagi yang memberi, dia tidak boleh menerima itu. Atau tinggalnya di kuburan. Seorang samana pertapa harus tinggalnya di kuburan, di hutan seperti itu. Ajukan gurunya, ya memang yang nggak ngerti-ngerti akhirnya banyak yang ikut kepada Dewa Data. Nah, Buddha menyampaikan, kalau yang bisa melakukan silahkan, yang tidak bisa melakukan juga tidak dipaksakan. Artinya boleh melakukan dan tidak boleh juga tidak melakukan. Tapi yang ditentukan oleh Buddha itu adalah aturan yang dimana telah dilanggar, sehingga kalau dilanggar, bagi yang melanggar itu sendiri tidak mendapatkan manfaat dari kehidupannya. Dia jauh dari tujuannya. Nah, kita ini juga proses. Negara kita berproses. Nah, harapan saya memang, harapan kita semua tentunya, semuanya bisa melakukan yang terbaik yang bisa kita berikan dan bisa kita lakukan dalam kehidupan yang begitu cepat dan singkat ini kepada bangsa negara kita. Apa yang terbaik yang bisa dilakukan? Sebagai seorang pemimpin, mari kita benar-benar memegang teguh sifat-sifat seorang pemimpin yang arif, yang bijaksana, yang rendah hati, yang tidak menimbulkan percecokan, perselisihan, dan lain sebagainya. Yang pastinya dia harus memiliki pengendalian diri di dalam setiap pikirannya, di setiap ucapannya, di setiap perilakunya. Dia memiliki tujuan yang luhur, dia rela berkorban untuk masyarakat yang dipimpinnya. Tapi kalau menjadi pemimpin yang belum selesai dengan dirinya sendiri, artinya dia dikuasai oleh kebencian, dia dikuasai oleh keserakahan, dia dikuasai oleh ketidaktahuan, ya pasti masyarakat yang dipimpinnya akan menjadi semakin kacau. Kita akan diperbudak oleh pemimpin yang dikuasai oleh sifat-sifat seperti itu. Tapi kalau ada seorang pemimpin yang setidak-tidaknya berkuranglah sifat kebenciannya, terkendali di dalam setiap pikiran, ucapan, perilakunya, pasti akan menjadi pemimpin yang menjadi lebih baik, menjadi lebih baik. Dan mari kita semuanya menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri, mari kita menjadi pemimpin dalam keluarga, dan mari kita juga memimpin keluarga untuk menjadi teladan bagi keluarga-keluarga yang lain, dan mari kita semuanya melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan sesuai dengan bidang yang kita miliki masing-masing. Karena bangsa Indonesia yang akan menjadi besar apabila ada kristalisasi dari semua upaya-upaya yang benar yang dilakukan oleh anak-anak bangsa. Ini yang perlu kami sampaikan sedikit saja. Terima kasih Romo Subekti, Romo Ketut, dan juga yang lainnya, Gus Nisam. Terima kasih juga Mbak Wulan. Selamat ulang tahun. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, sukses selalu. Salam semua saudara, salam Pancasila Merdeka. Salam semua saudara. Baik, terima kasih disampaikan kepada Bante Tejapuno dan terima kasih doanya buat saya, Bante. Ya, Bante ini berpendapat bahwa apapun itu semua tujuan, baik itu tujuan yang mulia atau tujuan yang benar itu membutuhkan proses di situ ya. Dan juga masih sepakat dengan tokoh yang lain bahwa pemimpin kita seharusnya juga pemimpin yang arif bijaksana dan berjiwa kasih, tak pilih kasih, seperti itu. Baik, kita beralih lagi ke satu tokoh lagi dari tokoh agama, dari tokoh penghayat kepercayaan dengan Pak Oto Bambang Wahyudi. Pak Oto masih trouble dengan signalnya atau gimana nih Pak Oto? Masih di sini? Ini hujannya udah terang kan Pak Oto? Sudah sayangkan. Ya, sini masih gerimis.
Masih mudah-mudahan aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Waalaikumsalam. Swastiastu, Shalom, salam kebajikan, Namo Buddhaya, Wicek Tongkien, dan Rahayu. Salam Salam Pancasila. Pancasila. Salam Pancasila. Baik. Baik. Menarik sekali apa yang diuraikan oleh Pak Bekti. Saya hanya ingin mengulas bahwa kita ini hidup tidak akan lepas dari masa lalu. Dan masa dari dulu sampai ini dapat dikatakan masih berjalan dulu, kemudian lagi demokrasi secara substansi. Tetapi mulai dari proses itu yang salah. Ingat, ngurus kita sebagai Manggalari